Salam jumpa pemirsa, Pojok Matraman kembali hadir untuk menyajikan beragam informasi menarik yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Bersama saya Devi Ade, inilah Pojok Matraman selengkapnya. Pemirsa, sebagai upaya menjalankan pilkada yang jujur dan adil, Bawaslu Kabupaten Blitar menggelar sosialisasi netralitas ASN pada Pilkada 2024. Kegiatan yang melibatkan seluruh ASN di Kabupaten Blitar ini dilakukan secara hybrid dan secara langsung. Pemirsa, sebagai upaya menjalankan pilkada yang jujur dan adil, Bawaslu Kabupaten Blitar gelar sosialisasi netralitas ASN pada Pilkada 2024. Kegiatan yang melibatkan seluruh ASN di Kabupaten Blitar ini dilakukan secara online dan secara langsung. Bukan hanya menjelaskan pentingnya netralitas oleh ASN selama Pilkada 2024, Bawaslu juga memutarkan tayangan film pendek. Hal ini dilakukan agar peserta lebih memahami pentingnya menjunjung asas luber jurdil selama Pilkada. Ratusan peserta yang hadir merupakan seluruh pegawai di bawah pemerintah Kabupaten Blitar. Bukan hanya PNS, berbagai lapisan pegawai mulai dari P3K, tenaga kontrak, pengajar, dan perangkat desa juga dihadirkan. Bawaslu juga berkomitmen mengawal adanya kecurangan pelanggaran pilkada oleh ASN. Berbagai potensi pelanggaran mulai dari pemasangan APK, kampanye, bahkan mendatangkan salah satu pasangan calon tanpa melibatkan calon lainnya akan masuk dalam kategori pelanggaran. Saya sangat mengamati semua pegawai dalam bekerja. Dan kamu salah satu pegawai yang memiliki disiplin dalam bekerja. Integritas kamu, hubungan kamu dengan pegawai lain dan masyarakat juga baik. Masa depan kamu cerah loh, Ron. Harusnya kamu itu sudah menduduki eselon loh, Ron. Ya, mungkin belum pantas aja, Pak. Saya butuh menyalurkan energi saya ini. Sebagai patriot, jiwa saya terpanggil untuk berbakti pada bangsa dan negara. Saya ingin masyarakat sejahtera, makmur, semua kebutuhannya tercukupi. Makanya saya menyalonkan diri jadi gubernur di Pilkada tahun ini. Tapi Pak, saya kan nggak boleh ikut terlibat dan aktif dalam politik. Iya betul, itu dilarang. Undang-undangnya juga sudah jelas. Tapi Ron, jaringan kamu kan bisa digunakan untuk mendukung saya. Mohon maaf Pak, tapi saya tidak... Ron, saya ini visioner. Jangan sampai karir kamu yang cemerlang ini terhambat. Asal kamu tahu Ron, saya juga pernah di posisi kamu. Nggak punya uang untuk beli sabun. Pulang pergi kerja selalu kepanasan, keringatan, bahkan sayangkan untuk mengeluarkan uang ke rumah sakit. Lebih baik untuk kebutuhan yang lain. Ron, pikirkan, saat kamu menikah, punya anak, menyiapkan untuk biaya pendidikan, kamu belum punya rumah sendiri kan? Belum Pak. Nah itu, saya ingin membantu kamu, masa depan kamu. Jaringan saya sudah mengakar, jadi mudah bagi saya untuk menaikkan atau menurunkan seseorang. Kamu tinggal menghimpun kekuatan suara yang ada di tempat kamu untuk saya. Gunakan sumber daya yang ada untuk kepentingan saya. Dan saya akan menempatkan kamu di posisi yang sangat strategis. Karir kamu akan melesat
Bahkan bukan di sini. Udah, terima. Jangan. ASN gak boleh politik. Kapan lagi punya kesempatan? Bagaimana? Jangan, Ron. Ingat, Ron. Jangan. Siap. Saya siap mendukung Bapak. Semuanya akan saya kerahkan untuk mendukung Bapak. Saya akan sebarkan di media sosial pencapaian-pencapaian Bapak. Supaya masyarakat tahu dan tidak salah untuk memilih Bapak. Tangi Mumpuni nomor 1. Ini Bu. Kinerja bagus. Cespleng. Set, 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 set. Segala urusan yang menyangkut rakyat langsung ditindaklanjuti. Gubernur Tangi Mumpuni. Tenang. Tangi Mumpuni Gubernur, saya Kadis, Kepala Dinas. Semua masalah aman. Minggu besok kita jadikan Dharma wisatanya. Ya, ntar dulu deh, tunggu ngumpulin dana dulu. Jangan masalah dana, Bu. Akomodasi, transportasi, siap. Mobil dinas masih banyak kok. Yang penting, Tangi Mumpuni. Yeay, kita jadi jalan-jalan. Tenang, Ron. Semua masalah akan saya selesaikan dengan segera. Kamu jangan panik. Jaringan saya luas. Ini masalah remeh. Pak, Bapak harus tangi. Bapak juga nemenin saya di sel. Selama sebulan ini, tidak ada satupun kolega Bapak yang datang. Kalau Bapak nggak iming-iming saya jabatan, karir yang meningkat. Mungkin sekarang saya yang di luar, Pak. Jenguk Bapak. Bawain makanan yang sehat buat Bapak. Mereka sibuk, Ron. Pokoknya kamu tenang. Semua bisa diatur. Saya akan kerahkan semua kekuatan untuk segera keluar dari sini. Kamu jangan panik. Jangan takut. Saya masih mempunyai kekuasaan. Yuk, kita jaga netralitas ASN. Ini penting untuk menjaga integritas dan citra bangsa kita. Pejabat aktif nggak boleh berkampanye dan nggak boleh juga ngajak-ajak aparatur sipil negara untuk terlibat dalam kampanye. Apalagi menjanjikan jabatan dan intimidasi kepada ASN masih sering terjadi. Masih mau digombalin atau diancam-ancam. Jangan takut, yuk segera laporkan. Sementara potensi kecurangan melalui media sosial juga akan diperhatikan oleh Bawaslu. Di antaranya menyukai postingan kampanye, membagikan dukungan pada salah satu calon, atau bahkan memposting konten berbau kampanye akan ditindak tegas. Sudah siap akan melaksanakan pengawasan, terutama pasca penetapan calon setelah tanggal 22 itu. Karena memang dalam pengaturannya di Undang-Undang Pilkada, atau kita sebut Undang-Undang Pemilihan, itu memang ASN, TNI, Polri, Kepala Desa, itu tidak boleh bertindak yang bisa mengakibatkan, menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Nah, sehingga apabila itu terjadi, dan itu bisa terbukti nanti, itu kalau di Undang-Undang Pemilihan itu ancamannya pidana. Dan itu pasti kita jaga sebagai bagian dari upaya untuk menjaga kedaulatan rakyat. Ketua, indikasi dari keterlibatan ASN ataupun kepala desa dalam mendukung salah satu paslon itu seperti apa?
indikasinya bagaimana? Contohnya bagaimana? Kalau bentuk-bentuk perilakunya ya, misalnya sekarang dia membuat misalnya seorang yang punya kewenangan, dengan kewenangannya dia menghambat orang-orang untuk memperoleh hak. Contoh misalnya gini, konkretnya gini, misalnya seorang yang APBDes ini tidak ditandatangani oleh pihak yang berwenang, selama misalnya dia tidak berjanji untuk mendukung salah satu paslon. Oke. Nah itu jelas itu pidana. Kalau misalkan gini, misalnya desa punya kegiatan terus kemudian mengundang salah satu paslon, bagaimana? Kalau itu kegiatannya itu untuk mengedukasi sebenarnya itu tidak apa-apa. Kalau kegiatan-kegiatan yang untuk mengedukasi di masyarakat itu tidak apa-apa, tetapi dia tidak secara aktif mengkampanyakan atau sehingga membuat orang salah satu dirugikan. Kalaupun misalnya di satu desa itu ada kegiatan untuk mengedukasi, penyampaian visi misi, itu silakan saja dan dua-duanya paslon silakan diundang. Itu tidak apa-apa. Tetapi nanti jangan sampai membuat tindakan yang menguntungkan salah satunya. Artinya ketika ada kegiatan, kedua-duanya harus diundang. Ya misalnya kegiatan ini, kita mau diskusi nih, kegiatan diskusi misalnya tidak apa-apa kalau kita diskusi. Kalau tingkat kerawanan ASN sendiri berapa persen? Kalau di daerah-daerah yang salah satu calonnya itu petahana, itu rawanannya tinggi. Di Jawa Timur ada berapa daerah? Banyak sih, banyak, termasuk Blitar. Kemudian kalau untuk ini kan juga ada pengawasan terhadap media digital. Nah ini ada informasi ketika ASN ini menyukai atau mungkin membagikan itu juga termasuk pelanggaran. Itu di keputusan bersama. Nah itu keputusan bersama yang lebih rigid. Itu ada KPU, Bawaslu, Menteri Dalam Negeri, Menpan RB, dan mana lagi itu ya. Nah itu ada keputusan bersama yang memang salah satunya itu di medsos mendukung. Misalnya ikut masang APK itu tidak boleh. Kemudian untuk pengawasannya itu berdasarkan aduan masyarakat atau dari Bawaslu membentuk tim sendiri? Pengawasan itu memang ada dua, ya di situ ya ada dua. Satu pengawasan itu sebenarnya mewujud dalam dua hal. Satu pencegahan, yang kedua penindakan. Nah, pengawasan itu dengan cara ya melihat, terus mencermati, dianalisis nanti. Nah, seperti itu. Jadi pengawasan kita itu di seluruh jenjang akan melakukan hal yang melihat, mencermati, meneliti dan seterusnya. Nah, sehingga misalnya ada perilaku dari aparatur di tingkat desa ataupun ASN di suatu desa di wilayah itu menjadi bagian dari objek pengawasan kita. Karena PKD kita sudah kita instruksikan untuk selalu menjaga di wilayahnya masing-masing. Kan mereka punya teritori itu. Agenda hari ini kita kerjasama dengan Pemda untuk menghadirkan semua jajaran ASN di pemerintah daerah Kabupaten Blitar. Itu kami mengundang sekitar 200 peserta dan diikuti oleh sekitar 20 ribuan kalau Pak Sekda tadi menyampaikan semua jajaran PNS yang ada di Kabupaten Blitar, baik P3K, guru yang ada di desa, ada yang di kecamatan, semuanya mengikuti lewat Zoom dan lewat YouTube. Itu kami menekankan tentang netralitas ASN yang memang di kerawanan kita, salah satunya itu yang tinggi adalah netralitas ASN. Itu bermula dari latar belakang pemilihan tahun 2020 yang memang di Bawaslu itu menerima beberapa laporan, namun yang memenuhi syarat formil dan materialnya itu hanya satu laporan, sehingga kami bisa meneruskan ke KASN saat itu dan keluarlah rekomendasi sanksi kepada yang bersangkutan. Maka pemerintah daerah Kabupaten Blitar dan Bawaslu kerjasama untuk melakukan pencegahan ini agar tidak terjadi lagi pelanggaran netralitas ASN. Prioritasnya di ASN semuanya diprioritaskan. Jadi tadi yang masuk itu semuanya adalah pejabat-pejabat yang ada di Kabupaten Blitar. Ada juga kepala puskesmas, ada juga camat, ada juga kepala desa dan semua lurah-lurah yang ada di Kabupaten Blitar. Guru juga ada beberapa yang diwakilkan untuk datang di hari ini. Kemudian untuk tingkat kerawanan pelanggaran atau kecurangan pada tahun ini, perkiraan ada berapa persen ini atau mungkin by data? Semoga tidak ada. Kalau by data kami yang rawan tinggi itu ada 4. Ya. Ada 4 itu kemarin sudah kita launching di kerawanan kita. Kalau masalah persentase kerawanan sekarang tinggi atau tidak, semoga kami tidak
ngomongkan masalah kerawanan. Kurang lebih sekitar 200 peserta yang merupakan pegawai pemerintahan hadir memenuhi Hall Kagawara, Hotel Puri Perdana Kota Blitar pada sosialisasi kali ini. Sementara pegawai yang lain diwajibkan mengikuti kegiatan ini melalui sistem daring menggunakan aplikasi meeting. Dari Blitar, tim liputan CTV melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali hadir dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Pojok Mataraman edisi hari ini.